Hai, salam kreatif teman-teman. Kita lanjutin obrolan kita yang kemarin. Saya mau bahas yang kedua. Portofolio. Portofolio juga penting. Katalog lah, semacam contoh produk yang udah pernah kita kerjain, supaya calon-calon customer tuh bisa lihat hasil kerja kita yang udah kita buat. Ya bisa, paling tidak bisa jadi bahan pertimbangan mereka lah. Bisa jadi alasan kenapa mereka harus nyetak di tempat kita, harus nyablon di tempat kita. Lanjut yang ketiga, kualitas. Saya nggak perlu jelasin panjang lebar kualitas yang seperti apa yang bisa datengin order. Nggak perlu saya jelasin karena saya yakin teman-teman udah pada tahu kualitas seperti apa yang bisa datengin banyak customer. Supaya videonya nggak terlalu panjang, jadi yang saya rasa bisa dimengerti, saya cut aja, yang nggak perlu saya jelasin alasannya kenapa, karena umum ya. Yang keempat, harga. Yang pasti harga murah. Sebelum saya jelasin kenapa harga murah bisa mendatangkan order banyak, kalau teman-teman mau mutusin bersaing di harga, saya saranin teman-teman untuk hitung benar-benar HPP-nya. Jadi jangan lihat nominalnya. Misal 100 piece, wah nominalnya gede nih, sekian juta. Jangan hitung nominalnya, hitung HPP, harga pokok produksi, baru ajuin harga. Jadi jangan cuma tergiur sama nominalnya, sekian puluh juta, pas jalan ternyata tekor. Malah bisa jadi kabur karena udah kepalang pusing. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu. Nah, kenapa harga? Salah satu faktor yang paling mungkin mendatangkan order paling banyak. Suka tidak suka, mau tidak mau, percaya atau tidak, harga menurut saya faktor yang paling besar ngedatengin order. Karena teman-teman, nggak ada orang di dunia ini yang nggak mau harga murah, kualitas bagus. Jadi nggak cuma orang Indonesia, seluruh dunia pasti nyari yang kualitasnya bagus, harganya murah. Ya, itu manusiawi sih menurut saya. Nggak ada yang aneh dengan itu, dan nggak perlu dimusuhin juga. Tinggal teman-teman aja milih mau ikut bersaing di harga atau mau ikut bersaing di kualitas. Karena menurut saya harga itu faktornya gede banget. Kadang selisih beberapa ribu aja orang bisa pindah ke tempat lain. Kenapa? Ya karena mungkin di tempat lain dengan kualitas yang sama, dengan harga yang relatif lebih murah dari yang kita tawarin, ya otomatis mereka ke sana. Walaupun menurut kita kualitas kita lebih baik. Gimana ya gambarinnya ya? Saya kasih contoh yang betul-betul sudah terjadi ya. Kenapa Xiaomi penjualannya bisa meledak? Ya alasannya teman-teman pasti tahu, karena harganya murah. Jadi dia nawarin barang yang kualitasnya bagus, speknya setara dengan pesaing-pesaing mereka, dengan harga yang relatif murah. Ya siapa yang nggak mau? Otomatis ya orang lari ke sana, beli di sana, walaupun ada customer yang tetap loyal dengan pesaing-pesaing mereka. Tapi harga tetap jadi pengaruh yang besar. Kalau teman-teman mau bersaing, silahkan putusin mau bersaing di harga atau mau bersaing di kualitas. Saya nggak saranin bersaing di harga atau di kualitas ya, tinggal teman-teman pilih. Karena saya juga di awal saingannya di harga, mau tidak mau, karena untuk ikut bersaing di kualitas nggak gampang. Bersaing di kualitas itu nggak gampang, karena baru mulai, kurang jam terbang, kurang pengalaman, teknik masih aur-auran. Jadi terpaksa ikut bersaing secara harga, sembari memperbaiki sedikit demi sedikit kualitas kita. Kalau saya ya, tapi saya nggak nyaranin harus bersaing secara harga atau saya nyaranin udah bersaing aja secara kualitas, enggak. Kalau menurut saya, untuk bilang bersaing harga itu bodoh, itu terlalu munafik. Karena bersaing harga, buktinya, nyatanya itu memang datengin pelanggan, datengin customer. Kita lanjut ke yang keempat, teman-teman. Yang keempat itu berkomunitas. Jadi kalau teman-teman perhatiin, kebanyakan orang yang mutusin untuk terjun ke sablon itu kebanyakan teman-teman dari komunitas. Entah itu komunitas musik, entah itu komunitas bola, entah itu komunitas motor. Kebanyakan dari situ. Teman-teman yang dari komunitas-komunitas yang sudah berkomunitas terus terjun ke sablon, itu nyatanya mereka udah punya pasarnya sendiri. Jadi mereka udah punya pasar, mereka udah tahu siapa yang harus disasar. Jadi mereka udah punya pasar.
Jadi teman-teman komunitas yang udah lama terjun di komunitas, mereka buka sablon, terus nawarin merchandise, entah apa itu produk-produknya mereka bikin, tawarin komunitas mereka, sampai akhirnya mereka dipercaya. Komunitas salah satu yang paling berpotensi menurut saya mendatangkan order. Nggak cuma mendatangkan order, tapi juga ilmu lah ya. Tapi jangan semata-mata masuk komunitas untuk cuma ngarepin ordernya, salah juga kalau begitu. Ya, berkomunitaslah sesuai minat teman-teman, sesuai yang teman-teman suka, sesuai yang teman-teman kuasai lah. Misalnya suka bola, ya masuk komunitas fans club bola. Kalau suka musik, ya masuk komunitas musik. Komunitas motor, ya masuk komunitas motor. Jadi jangan ada 10 komunitas semuanya dimasukin, ngarepnya order. Takutnya nanti stres, takutnya gila. Jadi saran saya teman-teman masuk komunitas yang benar-benar teman suka, supaya teman-teman bisa berkontribusi buat komunitas itu. Jadi nggak hanya ngarepin ordernya. Nah, lebih bagus lagi kalau di kota teman-teman tuh ada komunitas sablon. Sekarang udah banyak banget komunitas sablon ya teman-teman. Lebih bagus lagi kalau ada komunitas sablon, teman-teman ikut di sana di komunitas sablon. Kalau di komunitas sablon, teman-teman gabung di komunitas sablon, potensinya banyak. Bukan cuma datengin order, teman-teman juga bakal banyak dapat ilmu. Nah, ilmu yang dari komunitas sablon ini yang bisa membuat teman-teman nanti bersaing di kualitas. Nah, jadi nggak ikut-ikutan lagi lah bersaing di harga. Jadi banyak banget manfaatnya. Bukan cuma sekedar kemungkinan besar dapat order, tapi kemungkinan besar teman-teman dapat dua-duanya. Dapat order iya, dapat ilmu juga iya. Nah, itu manfaat besar. Itu yang paling berpotensi lah. Yaitu jangan gabung karena cuma mau cari order. Karena takutnya teman-teman kecewa, teman-teman stres mikirin ordernya aja, tahu-taunya nggak dikasih, dilempar ke tempat lain, dia nyetak di tempat lain. Ya, berkomunitaslah sesuai minat teman-teman. Jadi ordernya itu bonus. Saya mengakui bahwa komunitas salah satu yang paling rajin bikin merchandise, entah itu baju, entah itu bendera, jaket, ya segala macem. Tuh komunitas-komunitas paling rajin bikin begituan. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sejauh ini sih yang saya lakuin cuma itu. Kalau teman-teman mau nambahin silakan komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya bareng saya, Tukang Sablon Amatir. Salam kreatif.